Ketika ditanya, menurut kamu pemimpin hebat itu seperti apa? Hal ini mungkin tidak mudah untuk diutarakan, karena pada dasarnya tidak ada pemimpin yang sama. Mereka punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Setiap orang punya gambaran pemimpin hebat di benaknya masing-masing. Ada yang membayangkan tokoh politik, tokoh sejarah, pebisnis sukses, dan sebagainya. Mereka membayangkan seorang yang berhasil memberikan kontribusi besar, entah berhasil mengubah negaranya atau menciptakan perusahaan yang besar. Tapi di era sekarang, konsep seorang pemimpin mungkin lebih jauh lagi. Bagaimana bila seorang pemimpin adalah seorang yang berhasil meningkatkan taraf hidup orang yang ada di sekitarnya? Seorang pemimpin adalah orang yang berhasil membawa perubahan positif, entah di rumah atau di tempat kerja. Setiap orang punya bibit-bibit seorang pemimpin hebat. Tapi mereka punya pilihan, apakah mereka ingin merawatnya agar bisa tumbuh subur atau tidak. Jika iya, maka selangkah demi selangkah, mereka akan bergerak maju menuju jalan seorang pemimpin dan pada akhirnya berhasil bertransformasi menjadi seorang pemimpin yang hebat. Setiap pencapaian yang berhasil kamu raih, setiap hidup yang berhasil kamu ubah, dan setiap keahlian yang berhasil kamu miliki, maka akan membawa kamu selangkah lebih dekat untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang hebat di masa sekarang. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Rosalind Torres yang berjudul What It Takes to Be a Great Leader dan diolah dari berbagai sumber. Banyak orang seringkali mengasosiasikan cara menjadi seorang pemimpin sebagai sebuah seni. Wajar saja tidak ada cara yang 100% benar untuk menjadi pemimpin yang hebat. Itulah kenapa pemimpin yang sukses itu punya gaya yang berbeda. Mereka punya caranya sendiri untuk mempengaruhi orang lain dan membagikan visi yang mereka miliki. Pertanyaannya, apakah penting untuk menjadi pemimpin yang baik? Selain alasan gaji, ternyata banyak orang memutuskan untuk resign karena atasannya. Ibarat sebuah ungkapan, people leave managers, not companies. Tidak peduli apakah orang itu digaji layak, banyak tunjangan, dan sebagainya. Apabila hubungannya tidak sehat dengan atasannya, maka kemungkinan besar mereka akan resign. Atau jika tidak, maka yang terjadi adalah kinerja departemennya menurun. Atasan yang buruk bisa mengubah atmosfer kerja yang menyenangkan menjadi sebuah neraka. Jadi tidak aneh jika karyawan lama ada yang bilang, kok perusahaan berubah ya? Ya mungkin saja benar, perusahaan berubah mengikuti zaman. Tapi apakah ini artinya harus mengorbankan budaya kerja yang membuat karyawan betah? Sayang sekali apabila karyawan berprestasi justru jadi tidak bersemangat atau memutuskan untuk keluar, hanya karena dia tidak cocok dengan atasannya. Apa itu seorang pemimpin? Seorang pemimpin bukan hanya sebuah jabatan, kisaran gaji tertentu, atau karakteristik spesifik seperti karisma atau ekstrovert. Tapi jika dicari benang merahnya, mungkin seorang pemimpin bicara soal pengaruh dan dampak. Karena seorang pemimpin itu punya orang yang mengikutinya, maka keputusan yang diambil akan berdampak bagi hidup orang lain. Menariknya, seni memimpin itu tidak hanya bicara untuk memimpin orang yang berada di bawah kita secara struktur. Tapi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dan mereka merasa kalau mereka justru menginginkan hal tersebut. Di tengah banyaknya gaya kepemimpinan yang berbeda, bagaimana cara kamu tahu kalau pendekatan yang satu lebih baik daripada yang lain? Mungkin sederhananya dengan pengukuran apakah pemimpin tersebut mendapatkan hasil yang diharapkan atau tidak. Spesifiknya tentang dua hal. Pertama, apakah tujuan yang dipasang di awal tercapai atau tidak? Kedua, apakah orang yang dipimpinnya bahagia atau tidak ketika mereka bekerja keras mencapai tujuan tersebut? Biasanya, seorang pemimpin harus bisa menyeimbangkan kedua hal yang mungkin terlihat berlawanan. Misalnya, komunikasi top-down dan bottom-up. Seorang pemimpin harus punya keahlian komunikasi yang baik. Mereka berbicara dengan orang yang mereka pimpin secara rutin dan harus punya pesan yang konsisten. Inilah yang menciptakan keselarasan dan kepercayaan di antara mereka.
Empati juga penting jika kita bicara soal seni memimpin. Kita harus bisa menunjukkan kalau kita peduli dengan mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan merespon atas pandangan mereka tentang suatu hal. Perasaan terlibat sangatlah penting. Setiap orang tentunya ingin merasa kalau mereka berkontribusi pada sesuatu, kalau mereka tidak hanya merupakan bagian kecil dari sebuah mesin yang besar, kalau mereka bukanlah robot. Mereka adalah bagian penting untuk mewujudkan hal besar menjadi kenyataan. Era modern tentunya punya tantangan yang tersendiri bagi seorang pemimpin. Ada 3 pertanyaan penting untuk mengetahui apakah kamu adalah seorang pemimpin hebat masa kini atau tidak. Pertama, kemana kamu mencari perubahan bisnis atau hidupmu di masa depan? Jawaban dari pertanyaan ini adalah kalendermu. Dengan siapa kamu menghabiskan waktu? Topik apa yang kalian bahas? Kemana kamu liburan? Apa yang kamu baca? Semua ini akan menentukan bagaimana kamu berpikir dan caramu dalam membuat sebuah keputusan. Kedua, seberapa beragam lingkaran sosial pribadi dan profesionalmu. Mungkin kita terbiasa hanya bergabung dalam sebuah kelompok yang familiar. Wajar saja, kelompok yang familiar membuat kita nyaman. Tapi di era modern, di mana kita bertemu begitu banyak orang, keahlian kamu dalam membangun hubungan dengan orang yang berbeda dengan kamu merupakan sebuah keahlian tersendiri. Seninya bagaimana di tengah perbedaan yang kalian miliki, orang itu tetap bisa percaya dengan kamu untuk bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan besar. Menariknya, relasi ini bukan hanya sekedar relasi. Mungkin saja mereka bisa memberikan sudut pandang yang berbeda, sehingga pada akhirnya kamu menemukan solusi yang lebih baik. Ketiga, apakah kamu cukup berani untuk meninggalkan kesuksesan masa lalu? Sukses itu tidak selamanya baik. Jika kita sangat sukses di masa lalu, sangat sulit untuk bisa keluar dari kejayaan masa lalu. Mungkin saja kita masih terus terbayang-bayang pada sukses masa lalu dan kita lupa bahwa saat ini sudah jauh berbeda. Apa yang kita kerjakan di masa lalu dan berhasil, belum tentu kita bisa mengulang hal yang sama. Pemimpin yang hebat adalah orang yang berani melakukan hal yang berbeda. Mereka tidak hanya bicara soal mengambil resiko, tapi benar-benar melakukannya. Ini bukan hanya soal keberanian, tapi apakah kamu punya mental yang kuat untuk tetap bertahan di tengah omongan orang-orang yang bilang kalau idemu naif, ceroboh, atau tidak masuk akal. Orang lain mungkin saja akan meragukan dirimu dan merasa hal apa yang kamu lakukan itu tidak mungkin. Tapi di tengah semua itu, kamu harus bisa tetap berpegang teguh pada komitmen yang sudah kamu buat di awal. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.